Oke, udah. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Coba gue buka itunya dulu. Teksnya sebentar. Iya cuy, timestamp gini pakai jam gitu nggak masalah kan ya? Kayak jam gitu loh. Timestamp gini. Nggak apa-apa. Oke. Kalau pakai jam tuh maksudnya gimana? Pakai time Ini code. kayak time is ya itu tuh, time is tuh. Tapi yang penting kan ini nggak hitungnya 30 menit kan nanti. Ya. Iya. Yang 30. Oke guys, mulai Iya, dari mana? berarti 25 menit. Ini 6 orang. 5 cowok kan namanya amat share screen. Iya. Oh, iya. Ya, berarti 25 menit. Udah mulai aja ya. Aku mulai. Boleh. Bentar. Aduh, hilang lagi. Oh, ini. Bentar nge-lag, guys. Apa itu? Ini share screen-nya masih jalan kan ya? Masih. Masih di Indonesia. Selamat malam semua. Aduh. Kenalin. Halo guys. Nama aku Maya Fani Rayanisita. Aku ya sering dipanggil Raya. 12. Bentar. Apa ini ya? Kayak sesuai urutan nomor TC kayak misal di sini random dulu aja deh. Kata aku random dulu daripada ini udah random dulu aja. Nanti kan juga di tabel docs itu diurutin semua lagi nantinya. Oke. Terus nomor TC-nya TC 167. Asal daerah dari terus username Instagram kayak Andesita. Linknya belum bikin. Terus fakta unik yang pertama akun darah. Yang kedua, aku kelahiran 2008. Yang ketiga, aku sempat dapat merah pas pengumuman SNBP kemarin. Yay. Oke, halo Raya. Halo Raya. Nah, kita kan santai. Lanjut. Oke. Mungkin ke gue kali ya. Boleh cuy. Halo semua. Nama lengkap gue Muhammad Amar Hanif. Nama panggilan gue Hanif. Mungkin lucunya kalau lihat dari nama pasti kan kayak nama tengah ya. Biasanya kalau orang baca dari nama tuh pasti Amar. Cuman biasanya kalau kenalan langsung tuh manggilnya emang Hanif aja sih. Jadi Hanif aja nama panggilannya. Nomor TC gue TC 027, fakultas dari STAI Rekayasa. Asal daerah dari Jakarta Timur. Terus username Instagram itu @AMRRHANIFF AMRR Terus LinkedIn gue itu nama gue sendiri Muhammad Hanif. Terus 3 fakta unik tentang diri gue sendiri. Gue bisa makan hal yang sama itu kayak berturut-turut. Mungkin ya bisa berbulan-bulan sama tuh nggak masalah selama gue suka. Terus sama kayak Raya tuh gue juga kemarin SNBP sempat merah dulu. Itu sama kondisinya. Sama satu lagi apa ya, gue bisa makan nasi yang dari kulkas gitu yang dingin. Itu aneh, cuman gue masih bisa makan itu sih. Itu 3 fakta unik. Terus sudah. Sebelumnya mau tanya deh, kalau yang pertanyaan pilihan itu perlu dijawab dulu nggak sih juga? Kayaknya nanti aja. Itu nanti aja? Semua. Nanti aja. Bareng nanti aja. Habis ini semua beres. Oke, lanjut. Boleh guys, lanjut aja. Oke, mungkin gua dulu aja kali.
Boleh. Oke, bentar. Oke, nama lengkap gua Muhammad Danis Zafwan, bisa dipanggil Danis. Nomor TEC 296 dari Fakultas FTI C. Asal daerah dari Cirebon juga, Lu keluarga FTI? lokal. Terus username Instagram mungkin nanti nggak mungkin nanti udah deh. Username Instagramnya Zakwans, nggak pakai A. Terus LinkedIn belum ada. 3 fakta unik. Suka banget gaming. Terus tuh lumayan antusias sama teknologi. Sama lumayan antusias juga sama parfum. Oke. Salam kenal Danis. Halo. Salam kenal. Mungkin next gue. Halo semuanya, nama panjang gue Maria Margaretha Wikna, tapi panggilannya Natuli, Nat atau Net, nomor TC 39, aku tes di RI, dan aku asli dari Bandung. Kalau Instagramnya Natali punya nanti aku lahir pas Natal. 2 gara-gara itu nama aku jadi Natali tambah I doang. Dan yang ketiga, aku suka banget sama film dokumenter tentang unsolved cases kayak itu atau yang juga di semua film di Netflix tentang cases. Aku nonton itu. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo Natali. Salam kenal Natali. Ini tinggal aku ya berarti? Atau masih ada? Iya, tinggal Mutia. Halo semuanya, nama lengkap aku Mutiara Masya Putri Azika. Dipanggilnya 3 huruf pertama aja, Meu. Terus aku nomor TEC-nya 089. Aku dari FTI RI. Terus asal daerah aku dari Surabaya. Username Instagram aku Meutia RPA. Kalau buat LinkedIn aku belum buat sih. Terus 3 fakta unik. Aku suka makan pedas. Aku suka warna pink sama aku sensitif sama bau rokok atau asap, jadi aku nggak suka orang yang perokok gitu. Salam kenal semuanya. Oke. Halo, salam kenal. Mana? Nah, udah ya kan? Lanjut. Kalau buat Ini pertanyaan itu. ya, Yang wajib itu loh. pertanyaan pilihan. Berarti kayak salah satu dari kita nanya ke satu orang atau gimana menurut kalian? Kalau mau gampang ya, satu pertanyaan jadi kayak satu pertanyaan buat semua gitu loh. Oke, boleh. Berarti kita pilih aja. Iya, kalau mau kayak gitu biar gampang. 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Paling gampang mah ini apa namanya? Nomor 6 tuh paling kalau mau aman. 3. Oh, 6. Isi dalam berbisnis. 6 paling ini tuh, paling kalau menurutku paling gampang. Barangkali mau ada yang lain gitu. Maksudnya Aku ngikut aja sih. Aku juga bebas kok, aman aja. Setujuan. Boleh sih. 6 boleh. Boleh. Nomor 6 ya. Dari siapa Start nih? dari aku boleh. Boleh. Oke, jadi kan pertanyaannya oke. Menurutku apa sih yang menyebabkan perusahaan itu bisa bangkrut? Sebenarnya itu ada banyak faktor mungkin ya. Cuman mungkin kalau dari satu sisi itu dari masalah adaptasi ya. Jadi walaupun perusahaan udah berjalan lama gitu ya. Cuman kalau misal dia kondisinya nggak bisa beradaptasi dengan zaman, nggak bisa selalu up to date dengan hal apa yang ada baru di masa akan datang tuh, jadi dia mungkin bisa agak sulit untuk adaptasi dan ya mungkin kehilangan istilahnya ritmenya gitu. Sebelumnya dia punya masa jayanya sendiri, tapi bisa di suatu momen tertentu di masa depan itu masa jayanya hilang dan dia mau beradaptasi, ya itu susah. Ibaratnya pelanggan itu juga sebelumnya mungkin dari yang tua bahkan dari yang berada gitu kan, harusnya kan ibaratnya berinovasi lagi gitu ya, mencari menawarkan hal baru ke pelanggan baru. Jadi menurut gue satu faktor yang menyebabkan bisnis bangkrut tuh tidak hanya inovasi di suatu bisnis gitu sih. Selanjutnya. Masih. Ya, mana masih? Boleh next. Kalau menurut gue sama sih, kalau yang mau kalau misalnya aku tanya dengan itu bisa gara-gara dari 2 orang join ini kurang. Jadi misalnya kita saling kenal selama bareng tiba-tiba saling kenal, jadi bisa. Terus yang kedua itu bisa dari planning awal perusahaan nggak baik. Jadi kondisi yang gue tadinya salah malah dibangkrut.
Yang ketiga bisa karena nyambung dengan masalah planning itu. Jadi gara-gara planning kurang, mungkin keuangannya juga kurang, investornya kurang, malah utang ke bank berupa kredit, malah ujung-ujungnya nggak bisa mungkin modal ini utang dan kerugiannya banyak, sehingga kehidupan kredit properti income lagi bangkrut. Atau mulai juga apa ya, bisa dari Sebelumnya, mohon maaf Katalis, sebelumnya kami sudah merekam selama sekitar 40 menit, sudah melebihi waktu minimal 5 kali N atau 5 kali 5, 25 menit. Namun tadi di pertengahan kami rekamannya terpotong, jadi kami ingin meneruskan dari bagian sekitar menit ke 10 ya tadi, sekitar saat membahas tentang jawaban pertanyaan spesifik yang tentang lebih tepatnya tadi pertanyaan yang mengenai mengapa sebuah bisnis bisa bangkrut gitu. Berarti ini timernya sudah di start, sudah di angka 1 menit lagi dari awal. Mungkin kami akan melanjutkan sekitar 15 menit lagi ya teman-teman berarti sisanya, atau gimana? Tambah ini. 15 menit lagi, 15 menit lagi. Oke. Berarti ngulang dari gua aja ya, yang bisnis bangkrut tadi. Boleh. Oke. Boleh. Jadi tadi pertanyaannya adalah menurut saya apa yang menyebabkan sebuah perusahaan tuh atau ya bisnis dapat bangkrut. Kalau dari saya, sebuah bisnis itu bisa bangkrut tuh sebenarnya banyak hal ya. Cuman kalau salah satu aspek itu masalah adaptasi. Jadi ya tentu kan zaman itu seiring berjalannya waktu terus berubah ya. Pelanggannya juga terus berganti, dan karena hal tersebut ya kalau perusahaan nggak mau beradaptasi ya dia bisa ketinggalan zaman dan nggak relevan gitu lah jadinya di suatu masa gitu kan, dengan pelanggan baru, dengan orang baru gitu, sehingga masalahnya di adaptasi aja sih. Jadi kalau perusahaan nggak bisa beradaptasi maka cenderung dia bisa bangkrut gitu di suatu saat gitu sih kalau dari aku. Boleh lanjut teman-teman. Oke, next kalau dari gue sama sih setuju kalau perusahaan bisa bangkrut karena banyak hal. Contohnya kalau mulai dari perusahaan hasil joinan atau kongsian gitu, kalau misalnya salah satu dari partnernya kurang komitmen atau ada masalah internal di antara mereka bisa bubar, dan itu bisa menyebabkan bangkrut karena nggak dijalanin lagi usahanya. Habis itu yang kedua, bisa gara-gara planning dari awal terbentuknya perusahaan itu kurang sesuai. Jadi planningnya tidak matang, targetnya juga salah, dan juga tidak matang lah intinya. Itu bisa karena keuangan yang kurang. Jadi berangkat dari planning yang kurang, bisa juga masalah keuangan atau modalnya kurang, investornya kurang, atau kurang memperhitungkan berapa banyak modal yang seharusnya dipakai dan seharusnya disiapkan, tapi malah kenyataannya itu berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi mencari pengeluaran seperti utang ke bank gitu, tapi ujung-ujungnya malah tidak tutup modal, jadi kredit utang dan bangkrut. Gara-gara itu properti sama perusahaannya pun ditarik ya biasanya, dan jadi bangkrut. Terus ada juga gara-gara kalah saing sama kompetitor, itu karena semakin berjalannya tren sekarang, misalnya ada perusahaan yang dulunya udah jaya banget, namun karena tren sekarang makin berubah-ubah dan dia juga menolak untuk berkembang sesuai dengan demand, sehingga customer yang awalnya pindah kembali pada perusahaan tersebut mereka pindah ke kompetitor yang lain karena menurut mereka produk yang dari perusahaan ini tuh udah nggak menarik lagi, udah nggak sesuai dengan selera zaman sekarang, udah ketinggalan banget lah, udah jadul seperti itu. Udah cukup. Boleh next. Oke, boleh next teman-teman. Begini. Oke, mungkin dari gue ya. Kenapa perusahaan bisa bangkrut? Perusahaan bangkrut biasanya karena salah marketing. Mau sebagus apapun itu perusahaannya, ya sebenarnya kalau perusahaan salah marketing jadinya bukan perusahaan bagus ya. Nah intinya
salah marketing, kayak mau produknya bagus gitu, produknya menyelesaikan banyak masalah, tapi kalau marketingnya nggak sesuai, masalah siapa yang jadinya mau diselesaikan, jadi nggak ada gitu yang masalahnya selesai. Intinya karena kesalahan marketing dari sebuah perusahaan dapat menyebabkan perusahaan itu bangkrut. Oke, lanjut. Oke, berarti lanjut ke aku ya. Kalau dari aku, menurut aku apa yang bisa menyebabkan suatu bisnis itu bangkrut? Jadi menurut aku si perusahaan itu nggak punya quality control yang baik. Jadi kayak evaluasi atau masukan-masukan dari konsumen tentang produknya tuh nggak diperhatiin dan nggak dilakuin gitu. Jadi nggak ada evaluasi untuk menjadi lebih baik dari perusahaannya, sehingga perusahaan itu jadi bangkrut karena udah nggak ada yang beli lagi produknya gitu sih. Oke, boleh lanjut. Ya, kenapa bisnis atau perusahaan bisa bangkrut? Mungkin hal paling dasar disebabkan karena partner yang kita ajak kerjasama itu seiring berjalannya waktu nggak punya visi misi bisnis atau visi misi bisnis yang sama itu dengan plan awal. Jadi apabila kayak walaupun kita sama partner bisnis kita tuh punya keahlian yang berbeda, tapi kalau konsep atau kayak tujuan akhirnya tuh nggak sama, tapi kalau harus tujuannya itu sama gitu biar bisnis itu berjalan dengan baik. Terus kalau misalnya alasan kedua juga bisa kayak kan waktu itu Kak Jose itu bilang ya, izin tambahin ya, itu tuh kayak timeline partner kita tuh udah harus diatur dari awal gitu loh. Jadi kayak buat menentukan prioritas kita dengan partner kita. Jadi kita nggak mentingin diri kita sendiri tuh dalam berbisnis gitu. Oke. Ya pokoknya perbedaan pendapat itu sih bisa menyebabkan bangkrut. Ya. Oke, sekarang lanjut ke udah semua kan ya? Ke pertanyaan random ya. Tadi kenapa masuk ITB ya? Alasan. Ya, Oke. Mungkin mulai dari gua aja. Kalau gue sendiri simple aja alasannya lingkungan aja sih. Ya pengen dapat lingkungan yang bagus aja gitu buat belajar. Udah sih, intinya itu aja kalau dari gue. Boleh lanjut. BTW ngomongnya agak keras aja ya guys. Takutnya nggak kedengeran di screen recordnya. Aman sih. Oke, mungkin dari gue deh lanjut ya. Yang pertama mungkin karena intinya malas belajar UTBK yang pertama, yang kedua Cirebon dekat jadi tidak usah ngekos. Yang lain guys, yang lainnya apa gimana nih yang lain? Lanjut. Ya, lanjut. Aku apa ya tadi? Pokoknya aku masuk ITB gara-gara mau tekim. Karena tekim itu sudah melekat dengan istilah cuan. Itu guys. Doain masuk tekim ya. Amin. Jadi lanjut ke aku ya. Kalau aku mau masuk ITB karena ITS panas. Jadi mau pilih ITB biar dingin, bosen di Surabaya gitu panas. Kalau jawaban seriusnya aku males belajar UTBK, jadi kita SNBP aja. Oke, kalau aku nge-lag nggak ya? Nggak aman. Aman. Kalau aku jawaban lulusnya itu karena dari dulu aku suka banget sama Surabaya. Jadi sebenarnya aku masuk UNER. Jadi pilihan aku antara ITB sama UNER. Tapi orang tua nggak bolehin buat jauh-jauh. Sebenarnya nggak boleh kota sih, tapi ujung-ujungnya ke Jatinangor juga. Jadi lebih milih ITB. Tapi kalau jawaban pertanyaan kan aku suka logo gajah yang di logo ITB itu. Oke, mantap. Udah semua ya?
Berarti main Nah. game. Kayak main game yang cepat aja apa ya guys? Yang cepet aja. Truth or dare sih. Truth or Truth Dare order aja. cepet sih, truth order cepet banget sih. Truth order cepet banget sih. Berarti itu jangan di pause, timernya jangan di pause, tapi Aman, ya aman, lo aman, ganti share screen aja. Wait. Share screen aja di Truth or Dare. Mau sekalian gua aja yang ininya apa gimana? Bebas sih, cuman kayak kalau gue nggak bisa deh, takutnya terlalu berat kalau gue lagi ngerekam kan. Bentar. Sabar guys. Sabar, Oke. Mau jadi siapa nih? Mau dari siapa? Mau dari siapa nih? Hanif dong. Hane. Mulai dari siapa dulu nih? Mulai dari siapa dulu? Aneh. Boleh. If you could pick one superpower, which one would it be and why? I think Gimana? get people mind apa sih, baca pikiran orang mungkin. Iya. Mungkin itu kayak ya lo kayak hampir bisa ngapa-ngapain gak sih, kayak ya tahu orang mau ngapain gitu kan, atau kayak tahu dia mau idenya apa gitu. Iya. buat decision making. Tapi kalau semua pikiran orang yang diketahui, pusing nggak sih? Dan Tapi iya kalau sih, misalnya pusing. ada yang mau Ujian nggak 100 cuy. Ujian 100. Oh iya benar. Percaya gua. Ujian 100. Itu bisa. Percaya gua ujian 100. Aduh. Ya udah gitu. Lanjut. Apa lagi? Siapa lagi nih? aku Boleh. Boleh. Sat. BTW Nah, ngomongnya agak kencang aja guys. Gue takutnya nggak kedengeran. oke. Ya ini truth ya berarti. Terus. Apa ya? What was the Tapi dia juga yang modern juga repot gak sih, Cok? Yang modern juga repot gitu anjir dia. apa ya? Apa tuh? Aduh, Apa tuh? ganti dong terusnya yang lain. Oh, ganti ya bisa nih. Nah, ini. Ini mah enggak jelek. Contoh jelek ini. Nah, ini deh. Oke. Ini tuh pas Putus emosi beresnya momen pas kerja, pas aku jadi panik catering 2. Aduh. Kalau FPI semua nih kebetulan nih. Waduh anjir. FPI semua nih. Jadi kemarin pas kita mau LPJ-an, nggak apa-apa lah. Jadi pas mau LPJ-an itu, subdivisi aku tuh udah kayak kumpul gitu kan. Nggak kayak ngomong di line gitu, ayo guys kumpul jam 1. Padahal LPJ-nya tuh jam 6 gitu mulainya. Nah kita tuh maksudnya aku oke aja gitu kan. Terus pas aku datang, itu nggak ada yang datang. Kayak gimana sih, aku udah jauh-jauh jam 1 ke itu ke Tamel apa ya, di mana gitu lah pokoknya. Miskom apa gimana cuy? Terus aku tanya dong yang subdivisi sama aku yang games, itu aku tanya gitu, kenapa gitu kok nggak ada yang datang gitu. Akhirnya masih jam 4 sih Rai, itu cuman kadif doang. Terus aku tanya dong, kenapa nggak bilang sih anjir gitu ya salah lah pokoknya. Bad. Aduh. Lanjut. Siapa nih? Lanjut. Aku deh boleh. Oke. Truth aja. Jelek. Jelek. Nah, ini gampang. Ini pertanyaan paling umum. Gampang aja. Harusnya gampang ya. Yang mana jadinya ini? Ini dong. Tadi emang What celebrity do you have a crush on? Siapa ya anjir?
Tapi mesti banyak so cewek usulan yang Nggak ada kayak selebriti yang I have a crush on, nggak ada. Tapi aku suka banget nonton AB guys. Jadi sudah anggap saja itu crushku. AB Cekut, I love you. Dan next. Next. Boleh. So, nah ini. Waduh, Apa nih? Natalia, astagfirullahaladzim. Pernah mencuri. jujur banget ini tuh udah kejadiannya 10 tahun yang lalu ya. Lama banget so. Lama banget sih. Aduh. Jadi tahu Asatware kan? Tahu. Hardware. Nah, itu tuh ada pajangan gitu papan tulis. Terus ada kayak tempelan-tempelan mak itu, ada yang emoji. Aku ngambil 5-5-nya. Orang gila. Udah gila sih. Dulu aku integritas tapi sekarang nggak nyuri lagi kok. Ya, Udah gila tapi kalau itu sih. Itu udah gila sih. itu udah 10 tahun yang lalu. Sekarang udah tobat. Dua terakhir. Ya. Dar plus dar. Nah, ini dia nih. Iya nih. What is Oh, apa ya? Red flag. Yang orang red flag apa ya, Sob? Oh, ini apa namanya? Orang yang sosokan tuh, nggak suka banget gue, Sob. Orang yang kayak anjir ini, ya sosokan lah intinya, nggak suka banget gue, Sob. Sosokan tuh, nggak suka banget. Malas. Oke. Oke guys, sudah sampai nih di timernya. Sudah sampai. Ini timer akhirnya gue show deh. Bentar ya. Oke, iya. Show Oke. aja. Nah, ya dia timer. Guys, gila punggung aku pegel banget anjay. Aman. Yeay, 17 menit. 11 menit. Aku akhirnya beres teman-teman. Oke, sebentar. Yeay. Cek dulu aman nggak? Share screen-nya Iya. belum keluar lagi. Bentar. Oh ini nih, baru. Aman. Oke, 18 Beres. menit lagi. Kurang lebih sudah lebih dari 25 menit ya, Katalis. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Gue coba stop